Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir bersama beribadah kita bakti di ibadah ya Safari Park Baptis Fellowship. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sama-sama hadir di tempat ini, maupun saya menyambut pada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online baik dari Facebook maupun YouTube. Semua. Ada beberapa hal yang saya ingin mau sampaikan untuk kita semua. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yani. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dan pekerjaan. Dan ada beberapa hal yang saya mau ingatkan kepada kita semua untuk bisa sama-sama hadir di ibadah doa di hari Rabu, di mana kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan untuk lebih dalam lagi sehingga kita bisa tahu kebenaran firman Tuhan. Banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita bahas di hari Rabu. Banyak hal topik-topik yang mungkin bisa kita bahas bersama-sama, diskusi apa yang mungkin di media sosial sedang lagi ramai, kita bisa diskusi di mana hari Rabu bisa kita lebih sharing kalau di hari Minggu kita tidak bisa karena firman Tuhan saudara. Jadi kita Bapak Ibu Saudara saya undang untuk bisa hadir di hari Rabu besok. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan supaya kita semakin dalam mengenal firman Tuhan. Dan juga saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa hadir juga di ibadah doa umur pagi safari setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi, supaya kita sama-sama memiliki hubungan intim dengan Tuhan melalui doa bersama-sama. Karena doa adalah fondasi yang kuat untuk kita tetap bisa bertahan di dalam segala situasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan ingatkan kepada kita semua untuk bisa sama-sama hadir di dalam ibadah doa Rabu maupun di umur pagi safari di hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari kita yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya saya mempersilakan dulu untuk doa saat teduh sejenak. Firman Tuhan saat teduh pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 25 ayat 1 yang berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rencanamu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu." Kita akan mengangkat satu pujian, Hosana. I see the beauty.
dan memuliakan nama Engkau. Berkatilah kami, berkatilah juga hamba-Mu, dan berkati juga ibadah ini agar bisa berjalan sesuai kehendak-Mu dan bisa menjadi berkat atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Kalau begitu saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita akan ujian besar di dalam. Mari kita tepuk tangan sama-sama.
Haleluya. Lega? Senang memuji Tuhan? Amin. Firman Tuhan saja berkata, segala cobaan kita terima adalah cobaan yang biasa dan tidak pernah melebihi kekuatan kita manusia. Karena itu kita selalu harus percaya, apapun masalah, perkara, cobaan kita alami, pasti kita bisa lewati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Sambil petugas menjalankan persembahan, kita akan memakai satu pujian, kejauhlah dan lihatlah. Tuhan adalah Bapa kami yang sangat baik dan teramat baik. Tuhan, pada kami mengucapkan syukur padamu Tuhan telah memberkati kami mendapatkan hidup yang sehat dan selama ini beraktivitas dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu selama ini yang telah kami terima. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari apa yang kami miliki, kami persembahkan untuk Tuhan, biarlah dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk membesarkan kemuliaan kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami naikkan dengan penuh pengharapan dari atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Kuasamu
Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 19. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bahwa teknologi makin hari makin maju dan berkembang. Dengan adanya teknologi, di mana kita dapat terbantu atau memampukan kita untuk berkomunikasi lebih cepat dari generasi zaman dahulu. Mungkin zaman dahulu kita untuk mentahu kabar kerabat, kabar teman kita butuh proses yang lama. Kita harus tulis surat dulu, terus kita kirim ke pos, baru kita tunggu balasannya mungkin bisa sebulan, 2 bulan baru kita tahu kabar kerabat kita, saudara kita. Tapi dengan adanya teknologi yang semakin hari semakin maju, kita tidak perlu lagi menunggu lama untuk berkomunikasi. Mungkin bisa kita dalam sekian detik, sekian menit, kita bisa tahu kabar kerabat kita, saudara kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, ada yang menarik bahwa dengan kemajuan teknologi akhirnya juga bisa memberikan dampak yang tidak baik juga terhadap kita. Yang tadinya harusnya yang jauh dekat dengan kita, yang dekat makin jauh. Kenapa saya bilang begitu? Ketika kita makan atau kita lagi berkumpul, kebanyakan orang dari kita masih tetap pegang handphone. Padahal tujuan kita kumpul, kita makan, kita bisa sharing, bisa komunikasi, bertukar pikiran, bertukar perasaan. Tapi apa yang terjadi? Saya berapa kali lihat ketika di mall, di mana, di tempat rekreasi, bahkan di sini, orang satu keluarga aja saat lagi makan, ya ada anaknya megang handphone, bapaknya juga megang handphone, mungkin masih balas chat bisnisnya atau segala macam. Yang tadinya fungsi teknologi dengan baik, bagaimana supaya yang jauh semakin dekat dengan kita, tetapi yang dekat terasa jauh. Bapak Ibu Saudara, akhirnya muncul dengan adanya radikal individualis. Terjadinya di mana individu yang sangat radikal, semua bertujuan kepada diri sendiri, tidak berpusat kepada orang lain. Saya, dan saya. Akhirnya banyak iklan yang akan menampilkan bagaimana supaya ditekankannya individu, bukan lagi berkelompok, bersosial. Saudara, saya pernah membaca bagaimana dengan teknologi yang sekarang untuk mendapatkan nilai atau
mengetahui barang yang mewah, sekarang standarnya udah berbeda lagi. Mungkin kendaraan zaman dahulu, mobil adalah kendaraan yang paling berharga, bisa dikatakan mewah karena hanya orang-orang tertentu yang punya. Tapi sekarang tuh orang bisa beli kendaraan sekarang DP bisa murah. Kemarin ketika saya berkunjung ke rumah Pak Ernest ngobrol, ya sekarang murah, ada DP mobil sekian udah dapat. Bahkan motor aja sekarang beberapa showroom DP 500, DP 1 juta udah bisa bawa pulang. Jadi nilai angka atau value dari mewah itu makin berkurang. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Ada perilaku manusia yang makin berkembang. Yang tadinya kita butuh yang lebih more. Saya sudah punya kendaraan motor 1, tapi kita lihat kebutuhan situasi keluarga kita, nggak bisa lagi nih, saya punya cuma cukup 1 kendaraan. Akhirnya kita berpikir untuk beli nambah lagi kendaraan. Untuk istri antar anak ke sekolah, untuk anak untuk ke sekolah. Setelah mendapatkan lebih, mulai mencari lagi hal-hal yang lebih baik lagi, yang better. Saya cari handphone yang sekarang yang lebih bagus. Yang tadinya handphone hanya cuma cari untuk komunikasi, tapi sekarang cari handphone yang bisa semua pekerjaan, semua bisa dilakukan by handphone. Mau ketik, mau apa, cari teknologi yang lebih canggih, lebih baik lagi. Bahkan setelah kita mendapatkan apa yang kita rasa itu lebih baik, kita mulai mencari hal-hal yang unik, yang langka. Sekarang lagi maraknya apa? Motor klasik. Orang bercari-cari ke motor klasik, barang-barang yang antik, yang unik. Ketika sudah mendapatkan apa yang dirasa lebih baik, dia akan mencari yang lebih unik lagi, dan sampai akhirnya di mana titik sudah menjadi hal yang sangat-sangat personal. Ketika kita belanja, atau saya waktu itu pernah sebelum kesini saya bekerja, saya sering nongkrong di kafe sampai pegawainya tuh tahu apa kesukaan saya, kopi apa seperti apa. Oh ya, itu menjadi rasa, oh itu personal, mereka tahu apa yang saya rasa. Itu ada hal-hal yang menjadi perilaku manusia sekarang, dan akhirnya berpusat kepada diri sendiri. Ketika kita berpusat kepada diri sendiri, endingnya menjadi lonely, menjadi sepi, sendiri, merasa saya tidak ada orang lain, saya merasa kesepian. Muncul namanya sekarang penyakit kejiwaan, apalah istilahnya itu, banyak sindrom inilah sindrom itu, yang akhirnya pada kesendirian, merasa sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Kejadian pasal 2, Tuhan tahu ini akan terjadi. Dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Ketika bicara hal ini, banyak persepsi bahwa ini bicara mengenai pasangan hidup yang sepadan. Yang sepadan seperti apa? Dikatakan kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, teman yang cocok. Teman yang cocok ini bukan saja seperti saya dengan si A cocok ngobrolnya, tapi Bapak Ibu Saudara kalau diperhatikan lebih dalam lagi dalam bahasa aslinya, Tuhan memberikan teman yang sepadan, teman yang cocok itu berbeda dengan yang kita, sehingga terjadinya saling melengkapi, sehingga ketika disatukan ada dinamika supaya mereka dua pribadi bisa menjalin hubungan dengan perbedaan yang berbeda.
untuk supaya bisa saling kasih, bukan sama seperti dengan saya, sama seperti orang lain, bukan, tapi bisa saling melengkapi. Dan bahkan di dalam kitab Mazmur, pemahaman mengenai kesepian atau lonely, di firman Tuhan di Mazmur 68 ayat 6 dikatakan bahwa God sets the lonely in families. Jadi inilah kenapa adanya gereja. Apa yang mau Tuhan impikan dari gereja? Apa plan Tuhan terhadap gereja? Gereja ada untuk menjadi keluarga, karena banyak di luar orang-orang yang merasa sendiri, merasa kesepian. Kita perhatikan di ayat Efesus 2 ayat 19, kenapa dan apa impian dari Tuhan terhadap gereja. Dikatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawasan warga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kenapa dikatakan keluarga Allah? Jadi Tuhan mau mempunyai impian, mempunyai gambaran plan bahwa gereja harus menjadi keluarga. Gereja bukan instansi atau organisasi. Jadi Tuhan mempunyai plan bukan untuk membangun gereja yang besar yang bisa menampung ribuan orang, bukan, tapi Tuhan ingin gereja itu seperti keluarga. Konsep yang Tuhan mau inginkan, gereja harus menjadi keluarga, bukan organisasi, bukan institusi. Jadi dikatakan anggota-anggota keluarga, bukan anggota-anggota organisasi. Jelas firman Tuhan bahwa gereja bukan menjadi organisasi atau institusi dari sebuah gedung atau. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita duduk di tempat ini, inilah bukan impian dari Tuhan. Kalau seperti kayak gini, saya rasa ini adalah seperti kita nonton konser, main musik yang hebat, WL singernya yang vokalnya bagus. Tapi apakah kita bisa kenal satu sama yang lain seperti keluarga? Tuhan menginginkan lebih, yaitu supaya gereja menjadi keluarga, bukan sekedar orang datang rame penuh langsung puji-pujian lompat-lompatan, bukan. Ketika kita beribadah duduk di tempat ini, alat musik, WR segala itu adalah tools bagaimana kita dibantu untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, baik melalui pujian penyembahan, bahkan firman Tuhan. Tetapi intinya gereja harus bisa menjadi keluarga bagi kita. Sebab kenapa? Dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing. Bayangin Bapak Ibu Saudara, kita datang ke gereja, kita tidak tahu, tidak kenal satu sama yang lain. Oh, saya cuma tahu loh. Mungkin ke Pak Yosef, saya sekedar tahu, oh dia siapa, tapi saya tidak kenal secara personal. Apakah itu gereja? Kita datang hanya cuma tahu, oh A, si B. Kita tidak perlu sampai kenal semua orang. Setidaknya kita bisa kenal beberapa orang, dan orang lain juga kenal dengan kita, dengan apa adanya. Jadi gereja yang Tuhan mau adalah keluarga. Kalau di bahasa Yunani, bahasa aslinya, keluarga yang dikatakan di situ adalah dari kata oikios atau oikos, rumah. Jadi memiliki suatu rumah atau keluarga, memiliki hubungan intim,
Bayangin Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya keluarga, enak gak sih kalau punya anak yang gak dekat dengan orang tuanya? Enak gak Bapak Ibu Saudara? Pasti gak enak. Yaudah terserah kamu mau apa, terserah mau kuliah bagaimana, sekolah bagaimana. Tidak ada hubungan yang baik, tidak ada hubungan yang intim dengan anak, dengan istri, bahkan dengan suami. Gereja harus mempunyai hubungan yang intim satu sama yang lain. Gereja harus menjadi keluarga Allah. Ketika orang datang, ketika orang mau beribadah, apakah kita bisa menjadi bagian anak Tuhan yang kenal satu dengan yang lain? Ini ada alasannya Bapak Ibu Saudara. Di dalam Matius 12 ayat 46 sampai 50. Sementara Yesus masih berbicara dengan orang-orang banyak itu, datanglah ibu dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di luar sambil berusaha untuk dapat berbicara dengan dia. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Pak, ibu dan saudara-saudara Bapak ada di luar. Mereka ingin berbicara dengan Bapak." Lalu Yesus menjawab, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Lalu Yesus menunjuk kepada pengikut-pengikutnya dan berkata, "Inilah ibu dan saudara-saudaraku, orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dialah saudara laki-laki, saudara perempuan, dan ibu." Yesus menekankan persaudaraan seiman itu lebih kuat dibanding persaudaraan secara kandung. Firman Tuhan dikatakan ada cerita tentang perceraian, tapi tidak ada kisah firman Tuhan tentang bagaimana ada mantan kakak, mantan adik. Walaupun Yusuf dan saudara-saudaranya Yusuf benci pada Yusuf, tapi Yusuf tidak mengatakan dia mantan kakak. Tidak ada. Karena Tuhan mau persaudaraan seiman itu lebih kuat. Tuhan mau mengajarkan, memberitahukan bahwa persaudaraan lebih kuat dibanding persaudaraan saudara. Karena kenapa? Di dalam persaudaraan seiman ada kasih yang menyatukan. Karena Kristus berada di dalam tengah-tengah keluarga seiman. Ini yang Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang-orang pada zaman itu, dan sampai sekarang bahwa gereja harus menjadi keluarga. Tapi Ibu Saudara, banyak orang-orang yang di luar sana tidak mau ke gereja. Kenapa? Malaslah ke gereja. Gereja adalah tempat cepatnya menyebar gosip. Gak serulah ke gereja karena musiknya gak enak. Malaslah ke gereja karena pendetanya khotbahnya bikin ngantuk, dan sebagainya. Tapi kalau gereja menjadi keluarga, bisa kenal satu sama lain, tidak menghakimi, maka banyak hal yang terjadi. Di firman Tuhan, di Kisah Para Rasul 2 ayat 47, ini saya sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Dikatakan mereka terus memuji Allah dan disenangi oleh semua orang. Dikatakan bahwa setiap hari jumlah mereka terus bertambah. Bayangin Bapak Ibu, setiap hari jumlah mereka bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Gereja ada untuk orang-orang yang
di luar sana yang merasa kesepian. Dunia menawarkan kesepiannya itu dengan cara dengan adanya keramaian. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk bisa menjadi keluarga. Banyak di luar sana yang masih terhilang. Apakah kita bisa menjadi keluarga bagi mereka? Seorang pendeta, itu mungkin Bapak Ibu sudah kenal, pendeta Yeri di Sarani, mengatakan bahwa ketika dia mau menjangkau orang-orang, terkadang orang Kristen, orang percaya sudah mengakui terlebih dahulu, oh dia nggak pantas, oh dia. Kenapa banyak orang yang menganggap bahwa rokok itu adalah teman yang baik, lagi orang stres, lagi pusing kepala, yang dia bilang rokok, akhirnya tenang. Atau bahkan kalau orang yang lebih ini lagi, alkohol, merasa mungkin rokok dan sebagainya itu menjadi teman hidupnya dalam segala situasi, suka dan duka. Tapi kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ada nggak mereka ketika mereka membutuhkan kita? Kita jangan menghakimi orang-orang yang kita anggap bahwa dia berdosa. Stop merasa kita lebih benar karena kita tidak melakukan dosa orang tersebut. Kita sama-sama berdosa. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan mencari orang-orang yang baik-baik. Tapi ingat, ada satu cerita yang sangat jelas. Yesus berada di tengah orang-orang yang membutuhkan. Ketika Bapak Ibu Saudara ingat cerita seorang perempuan yang melakukan zina, akhirnya banyak orang yang menghakimi, wah, dia gak pantas hidup ini, kita lempar di batu sesuai dengan hukum Taurat. Ketika Yesus ada di situ, apa yang dilakukan? Dia bersama-sama dengan perempuan ini. Dia duduk, dia jongkok, dia menulis sesuatu. Siapa yang merasa tidak berdosa, silakan hakimi, silakan lempari dengan baik. Tuhan mau mengajarkan kepada kita semua, kita sebagai anak Tuhan harus ada, menjadi keluarga, menjadi orang yang benar-benar siap untuk orang-orang yang seperti Yesus. Ketika ada orang yang berdosa, bukan kita langsung menyebarkan aibnya, kita menyebarkan berita, tapi seorang keluarga akan berusaha menjaga, membantu, membangun supaya orang tersebut bisa balik kembali, bukan memberikan itu untuk bisa terus jatuh. Wah, kamu salah, oh kamu tidak. Tapi kita sebagai gereja harus menjadi keluarga, menopang, membantu, membangun orang-orang yang membutuhkan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menjadi keluarga, seperti di dalam Jemaat Kisah Para Rasul, Tuhan memberikan, menambah orang, menambah jiwa-jiwa yang selamatkan. Mereka berkumpul bersama menjadi satu keluarga, sehingga orang akan menarik, oh, di gereja ini enak, kekeluargaannya ada, tali persaudaraannya kuat. Orang dimenangkan bukan karena puji-pujian, bukan karena sekedar hanya firman, tetapi perilaku kita, sikap kita di tengah-tengah lingkungan. Apakah kita bisa menunjukkan kasih itu kepada lingkungan kita, kepada anak kita, istri kita, saudara-saudara kita? Inilah rencana Tuhan terhadap gereja. Kita diselamatkan
bukan hanya untuk bisa masuk surga, tapi kita diselamatkan untuk bisa menjadi bagian keluarga Allah, dan orang bisa diselamatkan karena pribadi kita yang menunjukkan kasih Kristus. Ini yang Tuhan inginkan gereja Anda untuk lingkungan sekitar, untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mengalami banyak hal, bukan untuk mengumpulkan banyak orang seperti konser, seperti seminar yang hanya khotbah, kasih motivasi, bukan, tapi kita menjadi bagian keluarga Allah yang dimana setiap anggota-anggotanya bisa menunjukkan kasih terhadap satu sama yang lain. Saya minta kita untuk tunduk sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kita mengoreksi hati kita, pribadi kita. Apakah selama ini kita sudah menjadi anggota keluarga Allah yang baik, yang ada bagi teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita? Jangan karena kita sibuk akan pelayanan tapi keluarga kita tidak merasakan adanya kehadiran kita. Jangan sibuk akan hal pekerjaan tapi keluarga tidak merasakan pribadi kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pasangan hidup. Karena keluarga membangun hubungan yang intim, supaya semakin kita intim, semakin bisa bertukar pikiran, bertukar perasaan, mencari tahu bagaimana bisa membangun hubungan lebih baik. Kita berikan puji dan berkat Allah. Hanya dekat Allah
membangun hubungan kami Tuhan untuk menjadi lebih baik, supaya bisa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, sehingga mempunyai pertumbuhan rohani semakin hari semakin bisa berkembang Tuhan. Terus ingatkan kami Tuhan untuk membangun hubungan intim dengan Kau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita, saya undang Ibu Yani untuk maju ke depan. Kita berdoa untuk Ibu Yani karena hari Rabu kemarin ulang tahun. Saya undang Bapak Saudara untuk berdiri, kita berdoa bersama-sama untuk Ibu Yani. Nanti saya tutup dengan doa penutup dan berkat. Kita bersama-sama berdoa arahkan tangan kita kepada Ibu Yani, kita memberikan berkat daripada Tuhan untuk Ibu Yani. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, anak-anak Tuhan, Ibu Yani Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam keluarga bersama Mama Tony, anak cucu, menantu Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Kiranya banyak orang-orang yang dimenangkan melalui pelayanan Ibu Yani ya Tuhan. Dari rekan-rekan bisnis dan teman-teman ya Tuhan. Sehingga banyak orang yang datang mengenal dan berkomitmen bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai Ibu Yani ya Tuhan, semakin hari semakin luar biasa. Berikan selalu kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, sehingga segala kegiatan yang dilakukan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Bapak Ibu Saudara, arahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, cucu, dan bahkan pendidikan anak-anakmu. Dan diberkatilah engkau dalam segala pekerjaan dan segala usaha yang dilakukan. Biarlah itu mendatangkan suatu keberhasilan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ulanglah dan terimalah sukacita, kasih karunia, damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kita dari dulu, sekarang, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Katakan bersama kita.